The question number 1 until 3 are based on the following passage. In the US, consumers spend around 700 million a year keeping their fabric soft. In the UK, people spend tenor. Again, manufacturer even claims a massive bit. The popularity fabric softeners can be harmful to both the people who use them and the marine life that ends up swimming in them. Fabric softening surfactants can be derived from animals, plants, or minerals, as in the case of newer silicone-based formulation. There is little difference between the chemicals used in fabric softeners and those used in hair conditioners. Whatever they are based on, all fabric softeners work in pretty much the same way. By depositing the surfactants onto the fabric to make it feel softer, reduce the tingling, and impart a fresh fragrance. Special fixatives in the mix of both standards and luxury condition and that the fragrance can last for days, permitting withdrawals and rewards. The regular oppressing perfume chemicals from fabric softener can be a significant trigger for asthma and other breathing problems. In the US, chemical sensitive individuals complain that even after several washes, they cannot get the smell of fabric softener out of their washing machines and dryers. If you are a fabric softener addict, there are now a number of companies that profit alternative and green fabric softener. However, essentially, these are unnecessary products that can trigger health problems and can interfere with the functional aspect of some textiles. For instance, when used on towels and nappies, some fabric softeners can reduce absorbency, which is why it's generally recommended that reusable nappies aren't washed with them. Once they are washed down the drain, they can become highly toxic to aquatic life. Given this, maybe it's worth asking yourself whether the time has come to break the fabric softener habit completely. About B. The popularity of fabric softener in the US. C. Harmful compounds found in fabric softener. D. Controlling the habit of using fabric softener. E. Environmental issues caused by fabric softener. Pembahasan soal menanyakan gagasan utama dari teks. Untuk menentukan gagasan utama keseluruhan teks, gagasan pertama dari setiap paragraf perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, paragraf 1 menyampaikan bahwa meskipun banyak digunakan pelembut kain bisa membuat bagi orang yang menggunakannya dan kehidupan laut. Dan paragraf kedua membahas mengenai senyawa kimia atau surfaktan yang terkandung dalam pelembutan dan cara bekerja. Paragraf 3 membahas wangian pada pelembut kain yang dapat menjadi pemicu yang signifikan masalah pernapasan. Paragraf keempat membahas tentang penggunaan pelembut kain yang dianggap tidak perlu karena membahayakan kesehatan manusia dan kehidupan laut. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa gagasan utama teks tersebut adalah sisi negatif dari penggunaan pelembut kain seperti gangguan pernafasan dan potensi kerusakan di kehidupan laut. Dengan demikian, pilihan A tepat. Jadi jawabannya A. The downside of fabric softener usage. Pilihan B. Popularitas pelembut kain. Dapat dipublikasikan penggunaan pelembut kain hanya dibahas sedikit saja pada paragraf pertama. Jadi hal ini bukan fokus utama dari teks. Pilihan C. Senyawa berbahaya yang ditemukan dalam pelembut kain tidak tepat. Zat kimia memang dibahas dalam teks, tetapi yang menjadi fokus teks adalah akibat dari penggunaannya yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan laut. Pilihan D. Mengatur kebiasaan menggunakan pelembut kain tidak tepat karena teks secara umum menyampaikan informasi mengenai kandungan dan dampak penggunaan pelembut pakaian, bukan membahas kebiasaan dalam penggunaannya. Pilihan E. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain tidak tepat karena teks hanya menyebutkan sedikit informasi mengenai pelembut kain yang dapat meracuni kehidupan laut pada paragraf terakhir, tetapi tidak membahayakan lebih jauh. Dengan demikian, gagasan utama teks ini tidak membahas masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain. Question number 2. The word permitting includes the meaning with a
A. Feeling, B. Swinging, C. Charging, D. Attaining, E. Absorbing. Pembahasan. Soal tersebut menanyakan kata yang maknanya sama dengan kata permitting. Kata permitting terdapat pada paragraf ketiga kalimat pertama, yang artinya fiksatif khusus dalam campuran kondisioner. Yang kedua, standar dan mewah, yang berarti bahwa wangian dapat bertahan selama berhari-hari. Permitting lemari dan laci. Jika wangi dalam bertahan lama, maka dapat dipahami jika wangi tersebut sudah mengisi atau meresap ke dalam lemari dan laci. Kata permitting memiliki arti meresap, sehingga kata dengan makna yang serupa adalah filling, yaitu mengisi. Dengan demikian pilihan A tepat. Sementara itu, kata swacking memiliki arti merendam. Charging memiliki. Based on the passage in Canberra, he said that developed in response to the needs of fabric softener products. B. Manufacturers will shift to producing green fabric softener products. C. A small amount of fabric softener chemical in the water will not harm aquatic life. D. The absorbency in some textiles will be reduced if they are washed with fabric softeners. E. People with breathing problems will feel safer using fabric softener. It will contain flavor perfume semisel. Pembahasan soal tersebut menanyakan hipotesis atau kesimpulan sementara yang bisa dibuat berdasarkan tersebut. Kesimpulan tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Pilihan A. Pelembut ramah lingkungan dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pecandu pelembut kain. Tidak dapat, karena pada paragraf 3 hanya dijelaskan bahwa pelembut kain yang lebih ramah lingkungan hanya merupakan salah satu alternatif saja. Tidak disebutkan adanya permintaan dari pengguna. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan ini tidak dapat dijadikan hipotesis. Pilihan B. Pabrik akan beralih memproduksi produk pelembut kain ramah lingkungan. Tidak tepat, karena pada paragraf 3 kalimat 2 dijelaskan bahwa produk pelembut kain yang lebih ramah lingkungan pun masih dapat membahayakan pernapasan dan merusak kualitas tekstil. Dengan demikian tidak dapat dibuat hipotesis bahwa pabriknya akan beralih ke jenis produk tersebut. Sejumlah kecil bahan kimia pelembut kain dalam ember tidak akan membahayakan kehidupan. Air. Tidak tepat, karena paragraf ketiga kalimat 4 hanya dijelaskan bahwa air bekas cuci yang menggunakan pelembut kain berpotensi merusak kehidupan air. Tidak ada informasi mengenai hal tersebut berkaitan dengan jumlah bahan kimia yang terdapat pada pelembut. Pilihan D. Daya serap pada beberapa tekstil akan berkurang jika dicuci dengan pelembut kain. Tidak tepat, karena pernyataan ini merupakan fakta, bukan hipotesis. Pada paragraf terakhir disampaikan bahwa beberapa pelembut kain dapat mengurangi daya serap ketika digunakan pada handuk dan popok. Dengan demikian tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Pilihan E. Orang dengan masalah pernapasan akan merasa lebih aman menggunakan pelembut kain jika mengandung lebih sedikit bahan kimia parfum. Tepat, pada paragraf ketiga dijelaskan bahwa bahan kimia parfum dari pelembut kain dapat menjadi pemicu asma dan masalah pernapasan lainnya. Dari pernyataan ini dapat dibuat hipotesis atau kesimpulan sementara, yaitu jika pelembut kain mengandung lebih sedikit bahan kimia parfum, maka akan memperkecil kemungkinan timbulnya masalah pernapasan sehingga membuat mereka yang memiliki masalah pernapasan akan merasa lebih aman menggunakannya.